kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari teks editorial. Nah, arti dari teks editorial tersebut ini adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan mereka sendiri terhadap suatu peristiwa yang terjadi secara aktual dan bahkan sedang tren. Nah, biasanya fenomena yang diangkat dalam teks editorial adalah suatu peristiwa yang menimbulkan pro dan kontra atau yang sedang tren. Nah, contoh opini dari teks editorial itu ada 5. Yang pertama ada kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan juga saran. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri teks editorial. Jadi ciri-ciri teks editorial itu ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu dijawab atau jawabannya itu udah diketahui oleh pemberi soal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat populer atau yang sedang tren. Kenapa? Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kata ganti petunjuk yang menunjukkan waktu dan tempat atau hal lain yang menjadi fokus utama ulasan tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah banyaknya penggunaan kalimat atau kata konjungsi kausalitas, yaitu seperti sebab, oleh sebab itu. Nah, sekarang kita ke bagian isi dari teks editorial. Jadi, dalam teks editorial mengandung 2 isi. Yang pertama, fakta atau peristiwa bersifat aktual dan fenomenanya adalah kontroversial. Yang kedua, merupakan pendapat atau opini redaktif terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam membuat teks editorial, ada 7 tahap yang harus kita ikuti. Kenapa? Supaya kita lebih mudah membuatnya. Nah, dari 7 tahap ini, yang pertama adalah bacalah 2-3 teks editorial dari sumber lain yang berbeda. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah datalah isu-isu dan rumuskan menjadi sebuah pernyataan yang umum. Nah, tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah kamu bisa menelusuri data-data yang mendukung pernyataan umum kamu. Misalnya kamu bisa menelusuri itu di koran, majalah, dan di televisi serta internet. Nah, tahapan yang keempat adalah perincian data. Jadi kamu merincikan data-data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Nah, jadi tahap yang kelima adalah argumen yang tadi kita buat secara terperinci itu ditafsirkan menjadi pendapat yang berupa kritikan, harapan, maupun penilaian. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang keenam adalah buatlah rekomendasi atau saran untuk memberi solusi atas isu-isu yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang ketujuh adalah kemaslah hal yang semua tadi kita sudah buat ke dalam satu teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dan 2-3 kalimat di masing-masing paragraf. Nah, demikian tentang video teks editorial ini. Terima kasih.